Selamat pagi anak soleh-soleha, bagaimana kabarnya? Semoga kita sehat selalu dan tetap semangat belajar di rumah ya. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran tematik tema 7, subtema 1 dalam materi teknologi pangan. Oke anak-anak, sebelum kita ke materi, guru mau tanya, pernah nggak kalian makan yogurt, tempe, susu, keju, nasi, dan lain-lain? Tahukah kalian makanan-makanan tersebut adalah hasil pangan? Ada yang tahu nggak apa itu pangan? Pangan adalah kebutuhan pokok manusia yang biasanya berasal dari hewan atau tumbuhan yang dikonsumsi manusia untuk memenuhi kebutuhan sumber energi. Kebutuhan pokok manusia yang berasal dari hewan biasanya dihasilkan dari hasil peternakan, sedangkan kebutuhan pokok manusia yang berasal dari tumbuhan biasanya dihasilkan dari hasil pertanian dan hasil perkebunan. Kenapa ada teknologi pangan? Hasil pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama. Makanan tersebut mudah membusuk dan tidak dapat dikonsumsi lagi. Nah, cara yang dapat kita lakukan untuk membuat makanan tersebut bisa bertahan lama adalah dengan menggunakan teknologi pangan. Ada yang tahu tidak apa itu teknologi pangan? Teknologi pangan adalah penerapan ilmu pengetahuan untuk mengolah bahan makanan. Cara yang dapat kita lakukan untuk mengolah hasil pangan dengan menggunakan teknologi pangan ada 3 cara. Yang pertama, pengawetan. Yang kedua, pengemasan. Yang ketiga, penyimpanan. Manfaat dengan adanya teknologi pangan antara lain: 1. Membuat makanan menjadi lebih awet. 2. Membuat makanan menjadi lebih bernutrisi. 3. Membuat makanan bebas dari penyakit. 4. Membuat makanan lebih praktis untuk dimakan. 5. Dapat mengurangi sisa bahan pangan. 6. Meningkatkan kreativitas produsen pembuat makanan olahan. Yang ketujuh, meningkatkan pendapatan produsen pengolahan makanan. Oke anak-anak, berikut ini beberapa contoh hasil teknologi pangan yang dihasilkan oleh hewan. Yang pertama yaitu ikan. Ikan adalah bahan pangan yang mudah busuk. Oleh karena itu, ikan diolah menjadi berbagai jenis makanan yang tahan lama. Hasil olahan dari ikan yaitu minyak ikan, ikan kaleng atau sarden, dan bakso. Ikan bisa dikemas dalam kaleng. Makanan kalengan bisa disimpan lebih lama. Ikan kaleng diproses dan dikemas dalam kaleng kedap udara. Berikut ini proses pengalengan. Yang pertama, persiapan bahan. Kedua, pengisian ikan ke dalam kaleng. Yang ketiga, penghampaan. Yang keempat, sterilisasi. Yang kelima, pendinginan. Dan yang keenam, penyimpanan. Yuk kita simak proses pembuatan ikan kaleng. Ancaman bencana seperti gempa bumi dan tsunami yang tidak bisa diprediksi membuat kita harus selalu waspada nih. Salah satunya adalah dengan menyiapkan bekal bahan makanan yang tahan lama, praktis, dan juga bernutrisi. Ikan sarden kaleng bisa menjadi makanan darurat ideal nih. Ikan sarden kaleng berasal dari ikan lemuru segar yang kaya akan omega 3. Kandungan ini penting banget untuk menambah daya tahan tubuh. Pokoknya semua nutrisi yang kita butuhkan saat menghadapi bencana. Mantap! Setiap harinya di pabrik pengalengan ikan ini ada 10 ton ikan lemuru segar yang diolah menjadi sarden. Ikan-ikan ini akan dibersihkan sedemikian rupa. Bagian kepala, isian perut, dan buntut ikan dipisahkan dengan cara digunting. Jadi yang dipakai cuma daging badan ikannya saja deh.
Ikan kemudian dicuci sambil diputar dengan air mengalir. Sisik pada badan ikan juga ikut dibersihkan dengan cara ini. Ikan yang sudah bersih siap dimasukkan ke dalam kaleng. Dalam satu kaleng bisa berisikan 5-6 daging ikan lemuru loh, tergantung berat dan ukurannya. Nah, masuk ke proses pemasakan dengan cara di steam atau diberi uap panas kayak dikukus gitu deh. Dengan cara seperti ini daging ikan bisa matang dan terbebas dari mikroorganisme. Kalau ikan sudah matang, air dalam kaleng kita tiriskan ya. Air perlu dikeluarkan biar tidak merusak tekstur dan memunculkan rasa amis di daging si ikan. Oke deh, kaleng siap diberi isian bumbu berupa siraman saus tomat. Saus tomat untuk ikan sarden kaleng ini diracik sendiri dengan bahan berkualitas tanpa tambahan MSG. Proses pengisian saus juga nggak boleh asal, sambil ditekan untuk memastikan tidak ada udara yang terperangkap. Kalau ada udara dalam kaleng, ikan sardennya bakal nggak awet. Proses pengalingan ini menjadi bagian yang penting. Tanpa bahan pengawet, ikan sarden kalengan bisa tahan sampai 3 tahun. Wah, pas banget kan buat jaga-jaga kalau ada bencana. Belum selesai ya, masih ada tahap sterilisasi. Tahap ini memastikan semua bakteri mati dengan cara dimasak dalam tungku tertutup yang diberi tekanan uap panas. Mirip di presto gitu deh. Makanya daging ikan sarden bisa empuk banget. Terus tulangnya juga nggak berasa. Dalam satu kaleng ikan sarden ini mengandung omega 3 yang bagus untuk jantung, protein, kalsium, dan juga vitamin penting yang berguna sebagai antioksidan tubuh. Contoh hasil teknologi pangan yang dihasilkan dari hewan yang kedua adalah susu. Susu merupakan bahan makanan yang cepat rusak. Maka dari itu, susu diolah menjadi jenis makanan yang dapat bertahan lama, seperti susu cair kemasan, yogurt, permen susu, dan keju. Salah satu pemanfaatan teknologi pangan untuk mengolah susu adalah dengan pasteurisasi. Pasteurisasi adalah proses untuk memperlambat pertumbuhan bakteri di dalam makanan dengan cara memanaskan hingga suhu tertentu, kemudian mendinginkannya. Selain dari hewan, ada hasil teknologi pangan yang dihasilkan oleh tumbuhan, antara lain buah. Di Indonesia terdapat bermacam-macam jenis buah-buahan seperti apel, mangga, jeruk, dan lain-lain. Nah, buah-buahan adalah bahan makanan yang tidak tahan lama. Jika tidak cepat dikonsumsi, buah-buahan akan cepat membusuk. Maka dari itu, buah-buahan banyak diolah menggunakan teknologi pangan. Ya, olahan hasil teknologi pangan yang berasal dari buah-buahan seperti selai, keripik buah, buah kering, dan manisan buah. Dari olahan-olahan tersebut dibuat dengan cara berbeda-beda dan dengan bahan campuran yang berbeda pula, seperti ada penambahan gula, tepung, dan sebagainya. Kita ke contoh hasil teknologi pangan yang dihasilkan oleh tumbuhan yang lainnya, yaitu seperti kedelai. Kedelai sangat memiliki banyak manfaat. Kedelai juga bisa diolah menjadi beragam makanan dengan menggunakan teknologi pangan. Contoh makanan yang berasal dari kedelai seperti tempe, tahu, dan susu kedelai. Melalui teknologi pangan, kacang kedelai dapat dinikmati dalam bentuk yang lain seperti tahu. Tahu mengandung zat gizi yang baik untuk tubuh. Pada pengolahan tahu, teknologi pangan bermanfaat menciptakan jenis makanan baru yang mengandung zat gizi tinggi. Ayo anak-anak, kita simak proses pembuatan tahu berikut ini.
pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.